Oke, selamat datang di saluran podcast SMA Negeri 1 Klumpang Hilir. Di kesempatan kali ini perkenalkan saya adalah host yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Nama saya adalah Haris Aditya. Kebetulan saya di sini adalah guru informatika dari siswa-siswi yang ada di kanan kiri saya. Dan di sini kebetulan saya sedang bersama dari cowok-cowok ganteng dan cewek-cewek cantik dari kelas 11 Sosum 5. 11 Sosum 5, 11 Sosum 2. Ya mohon maaf, 11 Sosum 2 dan dari kelompok 5. Kebalik saya ya. Karena grogi nih saya ini. Ketemu cowok ganteng dan cewek cantik di sebelah saya. Oke, saya sudah berkenalan sebagai host di sini. Saya ingatkan lagi ya, 11 Sosum 2 kelompok 5. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, entah kita nanti mau membahas apa temanya, saya juga masih belum tanya-tanya ke mereka. Tapi supaya lebih dekat, supaya kita lebih kenal orang-orang yang ada di sebelah saya, kita akan kenalan dulu dengan orang-orang di kiri kanan saya. Yang pertama kita akan kenalan dengan orang yang paling sebelah kiri saya. Silahkan. Halo, nama saya Sadendra Paradistanto. Sadendra Paradistanto. Panggilannya? Sadendra. Sadiendra. Nama panggilan akrabnya dari teman-teman sekelas? Kalau Sadendra agak ribet, jadi biasa dipanggil Garit. Garit, jauh ya? Sadiendra Paradistanto jadi Garit. Oke. Di sebelahnya Paradis. Halo, nama saya Isan Putra Pratama. Pinjamkan mikrofonnya. Oke. Dipanggilnya Isan. Betul. Ada panggilan lebih akrab lagi? Nama lapangan? Dulu kalau waktu SMP dulu dipanggil Cempreng. Cempreng. Ini tadi Barit dari Paradistanto, ini tadi Isan jadi Cempreng. Iya. Kalau di SMA? Di SMA nggak ada. Nggak ada. Ya, soalnya yang biasanya manggil gitu udah beda sekolah. Oke. Mantan ya? Oh bukan. Kan ada panggilan khusus kan, siapa tahu. Kalau mantan beda lagi tuh. Oh beda lagi. Oke, yang ganteng sebelah saya sudah, sekarang di sebelah kanan saya ada cewek-cewek cantik. Yang paling kanan saya dulu, di sini ada yang jilbab hitam. Oh dua-duanya. Oke, dari mana dulu? Terserah. Oke, dari saya. Oke, deketin mikrofonnya. Perkenalkan, nama saya Septia Dinanustasari, biasa dipanggil Septia. Septia. Atau lebih akrabnya sih biasa teman-teman panggilnya Tiwo. Tiwo. Septia jadi Tiwo. Nah, itu sudah panggilan akrab di sini. Iya. Oke, Tiwo. Unik ya. Oke, saya suka nih panggilan nama kalian nih. Oke, yang paling ujung namanya silahkan perkenalkan diri. Halo, nama saya Nur Elisa Putri, biasa dipanggil Putri. Deketin lagi mbak suaranya. Halo, nama saya Nur Elisa Putri, biasa dipanggil Putri. Nur Elisa Putri, biasa dipanggil Putri. Ada nama lapangan yang lain? Purit. Ada? Beneran? Beneran Put? Oh enggak ada. Biasanya gitu ada nama panggilan lain ya. Karena biasanya. Tadi yang di ujung ada Barit, di sini ada Garit, Pak. Oh Garit, sorry. Ada Garit, di sini ada Cempreng, di sini ada Tiwo. Yang di sini paling bagus namanya ya. Namanya Putri. Putri. Kalau kata Isandri katanya ada nama lapangannya, Purit katanya. Ya, cuma kita asik-asikan aja di sini. Oke, hari ini saya nggak tahu nih kalian mau membawakan sebuah cerita atau sebuah sharing-sharing tertentu, mungkin apa yang ingin kita bahas di sini. Mikrofon. Apa ya? Kita bakal nyari-nyari pengalaman mistis kita di sini. Nyering katanya. Nyari Itu menyaring, Pak. Itu Nyaring gitu, Pak. Nyaring apa ini San? Nyaring nyimak. Sharing maksud Isan mungkin ya. Sharing. Coba biar asik nyering katanya. Oke, pengalaman horor. Oke. Kenapa ingin membawakan cerita horor? Karena unik aja gitu, kan beda sama yang lain gitu. Mau sering-sering biasa. Sering-sering biasa aja. Tapi pengalaman horor kita aja. Nah, coba kita lihat dulu dari wajah-wajahnya ya. Coba lihat kamera, ini wajah-wajah mistis nggak kalian nih? Kok sampai ingin membawakan acara horor gitu ya? Acara horor gitu, podcast horor gitu. Kalau dari ceweknya, kenapa kalian sepakat untuk membawakan cerita horor? Karena apa ya? Itu pernah kita alamin sih. Kejadian mistis kayak gitu tuh pernah kita. Yang paling diinget lah kejadiannya. Makanya dibawain ke sini. Oke. Karena ini adalah pengalaman pribadi, ya entah nanti arahnya kan horor pure horor atau murni horor, atau kan nanti ada horor
komedinya kita ikuti aja ya. Karena namanya pengalaman kan kita pasti akan ketemunya seperti apapun itu ya. Jadi sepakat kita akan membawakan cerita horor. Ya, sepakat. Oke. Mau dari siapa dulu yang akan cerita? Dari cowok-cowok dulu. Dari Ihsan. Mungkin dari saya dulu. Oke. Operator soundtrack horornya sudah mulai diputar supaya menambah sensasi. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Oh, ada iklannya. Enggak apa-apa. Maklum guys, kita paket ini ya, paket hemat soalnya. Paket dadak. Nah, jadi pengalaman horor saya ini sedikit nggak tahu buat kalian merinding apa enggak, tapi bagi saya ini merinding banget. Waktu saya kelas 3 kalau nggak salah itu, saya tinggal masih di kampung saya namanya Langadai. Mungkin ada yang tahu Langadai? Tahu. Kampung Langadai yang di dekat sini ya? Iya betul. Kota Baru. Hah? Ya, Kabupaten Kota Baru kan? Iya. Siapa tahu kan di kabupaten mana gitu San, enggak ya? Nah, jadi waktu saya kelas 3 itu, saya pernah malam-malam itu sekitar jam 9, saya sama adik saya kan disuruh beli ke warung sama mama saya. Jadi itu saya pertama kali bisa naik motor itu. Saya cobain berani pakai motor. Nah, di saat saya keluar rumah, saya kan jam 9 itu, jam 9 malam saya nunggu adik saya kan di depan motor. Saya nunggu itu, saya orangnya tuh penasaran sama yang gelap-gelap. Jadi ya saya masuk, maksudnya saya ngelihat kayak ada pohon sawit, saya datangi dulu, saya lihat, nah habis itu balik ke motor. Nah dalam saya tanpa sadari itu waktu ngelihat sawit itu kalau nggak salah tuh tingginya sekitar tinggi banget lah, pokoknya sawit-sawit biasanya tinggi gitu. Nah, terus saya amati sawitnya, saya lihat itu saya kira plastik kan, ternyata kayak bentuk kepala sama organ tubuh manusia usus aja gitu, terbang itu bolak-balik kan. Itu kan di Langkat itu kan sering rata-rata orang banjir semua. Nah terus saya beranggapan ke adik saya itu, saya takutin kan namanya kuyang. Nah, kuyang itu terus saya lihat kuyang itu, terus saya cerita ke mama saya bilang itu bukan kuyang, malah kan itu plastik gitu. Loh, plastik kok ada kepalanya? Saya bilang bukan itu. Nah, ini nggak berinding kan? Ini gila banget. Nah, itu waktu saya cerita ke bapak saya kalau itu kuyang, saya lihat karena saya jelasin ke bapak saya itu ada kepala sama usus. Terus bapak saya bukannya bilang plastik, melainkan itu cuma kayak orang iseng aja gitu. Lah mana mungkin ada orang iseng jam 9 malam terus pakai plastik di atas yang tinggi banget itu. Nah terus saya cerita ke mbah saya, terus mbah saya bilang bukan itu bukan kuyang, kan cuma orang lagi lihat tadi nggak pengen ganggu. Nah pas saya ingat itu pas banget kejadiannya sama tetangga saya yang baru lahiran bayi. Nah biasanya kuyang itu kan datangnya biasanya tuh pas ada seseorang bayi yang baru lahir gitu, buat apa gitu. Tapi saya kurang percaya sih, tapi saya ngeliat sendiri kalau itu kuyang kepala gitu. Yakin ya ngeliat dengan mata? Betul, saya ngeliat. Itu sama adik juga ngeliat? Adik enggak, soalnya adik lagi sibuk main HP, saya nunggu adik, saya main HP lah, saya nunggu di 9 malam itu depan teras rumah. Nah, saya ngeliat itu terbang bolak-balik tuh, kepala sama usus doang itu bolak-balik. Saya pertama tuh ngerasa kayak plastik, tapi waktu ada cahaya bulan merah itu kepala sama usus. Ternyata itu kuyang. Menurut saya itu kuyang, tapi kata mama saya bukan. Gak tahu ya itu buat saya nggak takut atau emang buat... Itu kejadiannya umur berapa atau waktu kelas berapa? Kelas 3. Bukan umur, maksudnya kelas 3 ya, betul, kelas 3. Nah, kelas 3 nya SMP, SMA atau SD? SD. Paling mungkin pemikiran anak kecil aja ya. Tapi memang kalau saya ngeliat itu kepala sama usus, organ usus gitu. Terus ya merindingnya ya, saya nggak merinding tapi beneran ngeliat gitu. Iya. Terus kalau bukan kamu yang merinding siapa? Badan saya. Nggak bisa rasanya. Bener lah itu.
Ya, kalau di ini ya, kalau di Kalimantan itu sungguh sangat terkenal ya, salah satu ya entah percaya atau nggak percaya kalau kita ngomongin horor ini, kalau misalnya kita percaya di walaupun kita hidup sebagai manusia kan di alam sebelah kan katanya juga ada ya alam yang lain gitu. Nah, kalau di Kalimantan yang memang banyak hits dan udah dikenal lah seluruh Indonesia itu hantu kuyang. Betul. Ya, hantu kuyang. Jadi yang dilihat Ihsan tuh itu adalah hantu kuyang yang katanya dilihat. Jadi itu kelas 3 SD dan cukup ini sih, cukup apa ya? Kalau didengarin tadi memang serem juga, apalagi wilayah sekitar Ya, betul. kita tempat tinggal di sini kan rata-rata kan sawit ya. Sawit. Gitu. Kan nggak mungkin di atas pohon sawit itu ada kresek gitu. Ya ngapain orang naruh kresek di atas sawit gitu kan? Ya ini sih serem sih sana. Mana? Enggak pergi juga kan. Tapi ya ini sih itu kan pengalaman pribadi. Pengalaman saya. Ya, karena memang melihat langsung, Ya, memang mungkin. merasakan sendiri Iya, juga. Mas, gitu ya. Mungkin dari kalian pasti alah bohongan pasti itu. Saya ngeliat sendiri, ya saya rasakan sendiri lah. Ya. Udah, oke. Ini pengalaman dari Ihsan, ya guys. Jadi ini adalah pengalaman dari Ihsan. Di sini dia menceritakan tentang kuyang tadi. Tapi kuyangnya cantik nggak, San? Waktu itu? Kalau dia cantik juga, Enggak. matanya merah. Soalnya matanya merah. Terus ya mukanya ya cewek tapi kurang jelas. Tapi memang kepala mata merah. Udah itu aja. Dibilang cantik enggak, dibilang jelek juga enggak. Pucet. Tapi setauku kalau kuyang tuh ada badannya. Dia maksudnya kan itu kamu lihat kepalanya doang. Ya kepala sama. Nah itu ada badannya, copot. Iya dia copot, dia tuh kayak ilmu hitam gitu San. Iya diambil. Kan yang diincar anak baru lahir. Betul. Nah itu diisep sama dia biar dia awet muda, kayak gitu. Jadi orang kalau mau niat nyari badannya bisa ketemu, bisa dikubur, nanti si kuyangnya tadi nggak bisa nyari badannya, jadi dia nggak bisa nyari. Mau bersih juga kayak gitu. Jadi emang di Kalimantan tuh mistisnya wah gila banget sih. Kalau dari apa? Panggilan namamu tadi? Garit, oke. Dari Garit kayaknya cukup tahu banyak ya tentang kuyang nih. Saya juga pernah dengar yang disampaikan Garit tadi, kuyang itu bukan cuman kepala aja ya, karena katanya itu juga awalnya juga manusia karena ingin mencari sesuatu ilmu yang katanya untuk awet muda, makanya rata-rata perempuan. Kalau cowok kan bodo amat dengan umum wajahnya gimana aja. Kalau cewek kan yang penting kelihatan glowing, awet muda dan sebagainya, makanya ada kepercayaan untuk mencari ilmu hitam tersebut. Katanya badannya disembunyikan dan katanya nih ya, Pak San, lehernya tuh kalau orang yang punya ilmu kayak gitu kan ada kayak bekasnya, kayak ada tandanya. Nah, saya curiga tadi gitu karena si Garit tadi cukup tahu banyak nih, lehernya ada garisnya nggak di sini? Ada itu. Enggak ya. Lipetan lipetan. Enggak, bercanda. Oke. Itu tadi pengalaman horornya dari Ihsan tentang kuyang. Kira-kira ada yang mau berbagi pengalaman lagi? Pak. Oke. Dari Sadiendra. Garit. Kalau saya yang dilihat bukan kuyang, Mbak. Jadi yang saya lihat tuh pocong sama ini randa terbang. Lampor. Ya lampor, kalau bisa disebut lapor. Nah, awal mula yang pas lihat pocong itu kan saya jam 11-an pulang dari rumah teman saya tuh di Kali Bening. Iya. Nah di situ saya jam 11:30-an lewat dari situ, dan emang kan Kali Bening sepi ya kan, nggak ada lampu, kayak hutan-hutan gitulah kanan kirinya. Nah di situ saya dari jauh tuh lihat di tengah jalan udah ada putih-putih. Nah pas saya mau jalan kan tetap jalan, tapi saya jalannya santai gitu, nggak terburu-buru, jalan santai, RPM rendah. Pas deket Itu sendirian. Iya Pak, posisi sendiri Pak. Sendirian. Malam. Jam berapa? Sekitar jam berapa? Setengah 12-an. Pas Setengah banget 12-an. malam Jumat Pak. Malam-malam ya Tuh sakral. banyak dipercaya malam Jawa itu malam yang agak serem sih. Iya. Gitu ya.
pas saya deketin kan, saya udah mulai deket sama Itu maksudnya dari arah mana? Mau arah mana? arah pulang Pak, dari teman saya. Ya itu Main. arah dari mana maksudnya? Arah dari Blok D, arah D. oh dari Blok D. Iya, Oh. Blok D, Pak. Oke. Blok D di tempat main kan saya. Habis itu saya deketin, tambah jelas kok kayak orang duduk gitu Pak, tapi bajunya putih semua. Nah posisinya tuh gini, duduknya gini kayak orang duduk mau ngesot gitu. Mikrofon. Oh iya, mikrofon. Mau ngesot gini Pak, gini. Nah saya deketin, di situ saya spontan kaget. Habis itu kaget kan. Ya nggak mungkin dong spontan uhuy. Ya kali pocong spontan uhuy. Ya, jadi serem kan. Nah Saya spontan deketin. iya Pak. Nah habis itu kan saya naik motor tuh sendirian. Pas tahu itu ya itu pocong, saya banting setir tuh ke kiri. Jadi saya jatuh di situ Pak. Nah pas jatuh itu si pocongnya nih malah gerak kayak ngesot gitu, tapi sambil duduk. Kan pocong biasanya loncat, dia ngesot gitu, set set set. Wah di situ langsung gila, ini apa gitu. Saya langsung bangunin motor saya, udah saya nggak mikirin badan saya kenapa kayak baret-baret gitu, nggak, langsung tancap gas saya pulang. Habis pulang masuk ke kamar, terus ingat-ingat apa tadi yang aku lihat, dan ternyata saya emang lihat pocong beneran Pak di situ. Dan emang di Kalibening tuh banyak kejadian-kejadian horor kayak gitu Pak. Maksudnya bukan pengalaman dari kamu aja. Iya, banyak Orang lain juga banyak, ada cerita-cerita orang lain juga ya, gitu. kayak pernah lihat orang berdarah-darah itu, banyak sapi besar-besar kayak gitu. Tapi tengah malam itu yang Iya, katanya. malam-malam. Tapi kabur nggak mungkin sih, gede banget soalnya. Tapi maksudnya wilayah Kalibening itu pernah ini nggak? Pernah ada kejadian orang kecelakaan Ada, gitu? ada. Oh, memang ada ya? Sering. Sering emang aja sering, ya? Oh ya itu mungkin kan yang tadi dilihat penampakan orang berdarah-darah itu penampakan mungkin karena korban dari salah satu orang kecelakaan di situ. Tapi cukup unik sih apa ceritanya Garit ini tadi ya. Uniknya apa yang saya suka tadi? Dia dari jauh sudah tahu ini ya, sudah tahu pocong tuh. Kaget nih, tapi saya deketin gitu kan. Yang deketin ini buat apa gitu maksudnya gitu. Oh maksudnya karena penasaran Iya, gitu maksudnya. penasaran Gitu. aja kan, kayak samar-samar gelap gitu Pak. Oh karena gelap gitu. Nah, tapi biasanya kalau orang penasaran tuh takut ya kabur gitu ya. Ini malah ngedeketin, tapi saya akui sih keberanianmu untuk memastikan gitu. Kalau misalnya Isan tadi kan kayak bener nggak sih gitu ya. Nah kalau misalnya si Garit tadi memang bener pastiin sih gitu. Siapa tahu cuman karung kan, Nah. karung-karung orang jatuh lewat gitu. Saya banyak loh, sering gitu. Kadang-kadang misalnya saya di jalan sendirian gitu, kaget kan namanya angin kah atau apa gitu, kayak terbang gitu. Saya kirain apa gitu, ternyata karung yang orang nutup nangka itu kan ada itu. Sialan. Ada juga yang buat nutup portal itu Pak. Ada di Iya, di situ. taruh karung juga tuh sih. Di situ Pak biasanya. Aduh, dibikin kaget. Ya makanya perlu dipastikan kan dari Garit Pak, tadi. makanya saya deketin. Tapi yang bikin unik tadi ini Rit, apa yang loncat itu tadi, yang harusnya pocongnya loncat, Iya. tapi itu Dia ngesot. ngesot Pak, kan nekuk gini badannya Pak. Kakinya nekuk gitu, kayak set wah gitu. Gila, baru lihat pocong bisa kayak gitu loh. Ternyata. Pocong freestyle ya. Gabut kayaknya Pak, bosan gayanya gitu terus. Iya sih, mungkin lagi pegelinu gitu. Tapi ya kalau misalnya kita kejadian kayak gitu, ini kan kita bawa bercanda ya. Kalau misalnya kayak gitu sih serem sih kalau misalnya sendirian gitu. Dia habis kejadian tuh nggak bisa tidur sama sekali Pak. Bisa tidur. Ya. Subuh bangun adzan subuh baru tidur. Baru bisa tidur. Baru bisa tidur Iya. gitu. Kepikiran. Iya kepikiran Pak, kayak bayang-bayang wah gitu. Kayak di kepala ini masih ada gini-gini. Ingat-ingat terus Pak. Mungkin apa si Garit mikir, pocong kan loncat, ini apa? Ngesot ya. Kenapa ya? Orang cosplay kan. Belum sempet nanya lagi tadi. Langsung tancap gas Pak. Harusnya tadi ketanya kan biar gak penasaran gitu kan gitu mungkin ya. Oke, itu dari pengalaman Sadiendra ya. Iya, Pak. Oke. Itu tadi kalau ini tadi tentang kuyang, ternyata di sini ada pocong ngesot ya. saya suka itu baru kali pertama di layar lebar kayak belum ada itu kayak saya pocong ngesot itu belum ada. Adanya suster ngesot adanya. Nah, itu pertanyaan tuh. Nanti kalau lewat tanyain biar gak penasaran. Saya kan jadi penasaran juga nih Sadiendra. Kok bisa ada ya? Nanti Gitu. kalau ketemu saya tanyain Pak. Emangnya mau ketemu lagi? Nggak berani enggak. Pak. Enggak berani lagi Pak. Bro gitu.
Oke, ada yang mau diceritakan lagi, Sandendra? Udah Bang. Oke. Ini dari ternyata opening tadi udah diawali dari dua laki-laki ini. Kita akan lanjut ke perempuan di sebelah saya. Ada Septi. Panggilnya siapa? Tiwo. Siapa tadi? Iya. Tiwo. Oke, dari Tiwo. Dari Tiwo dulu atau dari Putri dulu? Dari saya aja. Oke. Silakan Septi. Ini kejadiannya pas waktu malam, ya malam sakral juga sih, malam sakral juga. Ya, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Wah, ini lebih jelas lagi kalau misalnya Sandendra tadi Jumat aja. Iya. Nah, ini ada tambahan Kliwon. Ya sih, ini pas waktu malam Jumat Kliwon itu sekitar jam 2-an. Saya dari Mentewe. Itu ada acara pulang kan sama teman saya, cuma berdua aja itu. Dan itu posisinya itu apa ya, lagi ngantuk-ngantuknya gitu loh. Nah, pas waktu di daerah mana namanya? Daerah mana ya? Mentewe ke arah sini maksudnya. Iya, daerah Mentewe arah sini tuh kayak sudah merinding sih. Iya, sudah merasa pas waktu mau berangkat tuh sudah merasa kayak ada yang ngikutin. Nggak taunya pas saya lihat di belakang bener ada yang ngikutin. Terbang tapi ngikutin. Saya lihat ke belakang kan. Itu ya Allah, sumpah matanya tuh Lihat jelas juga. lihat jelas. Itu apa namanya, pakai jubah putih itu terbang kan, rambutnya panjang, terus habis itu berdarah-darah itu mukanya itu. Berarti Hancur gitu mukanya. kalau dari Septi mandangnya apa? Kuntilanak mungkin ya? Iya, Kemungkinan ya. Iya. Kuntilanak lah. Tapi saya ya kayak merasa biasa aja toh. Habis itu saya lihat lagi di spion. Masih ngikutin. Itu posisi dia terbang. Iya, terbang. Nebeng di belakang. Enggak lah kan. Sendiri kan tapi. Sudah Enggak, berdua soalnya berdua. Sandendra, sudah berdua. Nebeng ya ditilang polisi nanti. Kalau Sandendra tadi penasaran, dideketin, mastiin. Kalau Septi tadi mastiinnya pakai spionnya dilihat lagi. Iya. Ini memang unik juga nih orang ini. Ya gimana ya? Padahal sudah ngerasa takut tuh, Sep? Udah ngerasa takut? Pertama sih takut, cuma ya awal Masih kayak mastiin ya? Kayak, Iya. masa sih bener atau enggak sih gitu? Iya, tapi dilihat lagi dari spion masih ngikutin lagi gitu. Ya tapi emang kalau ada kayak gitu hawanya beda. Iya sih. Ada ya makhluk halus kayak itu hawanya bakal beda. Itu yang joki saat itu siapa? Kamu atau teman kamu? Teman saya. Oh, teman kamu. Habis itu saya bilang ke teman saya kan, itu loh di belakang ada yang ngikutin. Terus habis itu kata teman saya itu, siapa, perasaan di belakang nggak ada apa-apa, nggak ada motor juga kan. Nah habis itu saya nyuruh dia tuh buat kaca spion tuh buat nyarah ke belakang gitu loh. Saya suruh ngeliat tuh dia nggak lihat gitu. Saya ngeliat ke spion tuh ada. Oh, teman kamu yang joki nggak lihat? Nggak ngeliat sama sekali. Cuma kamu yang lihat? Iya, Cuma kamu lihatnya juga dari spion tuh ya waktu itu ya? Iya, saya pertama sempat noleh ke belakang? Ya, sempat noleh ke belakang kan. Terus habis itu saya bilang ke teman saya, itu loh ada yang ngikutin, mas cepetan kalau bawa gitu toh. Kan di situ pas saya tuh pertama juga takut gitu, suruh buru-buru gitu toh. Terus habis itu kata teman saya, mana nggak ada, udah toh kamu itu nggak usah takut gitu loh. Ya gimana ya, namanya juga di belakang kan, pasti ya merasa kayak Iya kan, yang paling belakangnya yang paling duluan dipegang kan yang belakang Iya. gitu kan, gak mungkin yang di depannya. Takut juga. pas sudah sampai mau deket di Sungai Dua situ kan, tuh tak lihat lagi ke arah belakang sudah nggak ada. Di depan agak kesananya lagi saya ngelihat lagi. Tuh, cukup lama berarti ya? Cukup lama berarti dari arah Mentewe kan? Dari arah Mentewe. Iya ngikutin kan.
Terus habis itu saya sudah apa namanya, sudah agak lega itu ya. Sampai daerah Sungai Dua itu. Itu sudah nggak terlalu kelihatan lagi sudah. Sudah enggak. Dia sudah agak jauh. Itu maksudnya pas di jalan tuh pas kamu lihat kamu kayak diem aja gitu supaya nenangin teman kamu atau gimana, atau Iya. cerita gitu atau gimana? Iya, apa namanya, saya nggak berani cerita itu. Maksudnya tuh kayak nggak berani ngomong-ngomong, ya udah saya diem aja. Saya cuma bilang kayak apa namanya, itu ada yang belakang, ada yang ngikutin gitu. Oke. Dan apa namanya, di daerah ini loh, atasan sini mana? Daerah mana? Eh, Perbatasan. Iya, itu sampai ke sini mana? Terminal ya? Oh, sampai Iya, terminal. iya, itu. Nah. Yang di posnya terminal itu kan ada, itu tuh badannya tuh besar hitam. Badannya. Saya berhenti di situ kan, badannya tuh besar hitam, matanya merah menyala. Dan saya bilang sama apa ya? Kayak saya ngomong, permisi gitu. Saya cuma mau numpang berhenti aja, tolong jangan ganggu saya kan. Terus habis itu sudah kan, teman saya tuh kayak ya di belakang saya kayak takut gitu. Terus habis itu teman saya bilang, jangan kayak gitu toh, lo gimana, kan kita harus permisi dulu gitu kan. Katanya Itu kejadiannya jam berapa, sekitar jam berapa? jam 2 malam, sekitar jam 2 sampai jam setengah 3. Wah, lebih malam lagi sih. Jam 2 jam Pas sudah di dekat terminal itu sekitar jam segitu ya? Atau Enggak, sudah dari Mentewenya? Dari Mentewe itu jam 2. Wah, sudah mulai agak-agak. Iya. Sudah ya, pokoknya tuh kita bawanya tuh kayak pelan-pelan gitu sih. Enggak pelan-pelan banget ya, agak sedangan gitu loh. Terus habis itu sama yang katanya di situ ada penjaganya juga tuh. Iya. Maksudnya penjaga Enggak, orang atau enggak, penjaga penunggu iya, gaib gitu penunggunya maksudnya? itu ada. Makanya saya kan apa namanya, bilang dulu kan, tolong jangan diganggu. Saya cuma mau berhenti di sini gitu, cuma numpang. Ya karena kan capek gitu ya, dari Mentewe ke apa namanya, pulang ke sini gitu. Semua merinding ini sih. Merinding Ini sih. kalau menurut saya sih ini ya lebih menakutkan Septi sih. Kalau misalnya si Sadiendra sama Ihsan kan melihat ya, terus dia misalnya si Sadiendra masih bisa ngebut, itu nggak bisa ngejar mungkin karena ngesot kan. Itu nggak bisa. Kalau punya Septi kan terbang gitu, Iya, terus ngikutin terus, katanya tadi cukup lama juga, sudah ngerasa tenang, pas sudah berhenti mau istirahat ternyata masih ada lagi ternyata. Iya. Ternyata fansnya Septi banyak juga ya. Fansnya dari Ini sih masih salah satu pengalaman saya tentang cerita kayak gini ya. Ini masih banyak, iya. Cuma yang paling berkesan ini kayaknya ya. Iya. Apa pas waktu itu juga saya pulang dari latihan. Dari latihan, iya. Ini beda cerita. Iya, ini beda cerita lagi sih. Saya pulang dari latihan sekitar jam 2. Habis itu saya kan pulangnya lewat di kuburan, depan kuburan situ ya. Ya, di situ kan Kuburannya deket SD. iya, SD berapa? SD 1 ya? iya, SD 1. Di situ kan ke atas lagi kan nggak ada lampu kan? Iya. Ya. Di situ pas waktu mau belok ke arah Perumnas, di mana namanya? Kan di situ ada tempat duduk ya, tempat duduk yang biasa buat orang nyore gitu loh. Ya nyantai lah. Iya, Nyantai biasa sama- buat orang nyore, tau gak? Nah di situ Nyore itu apa sih? nyore. Oh, nyore. Oh, ada istilah baru, saya baru tahu. Nyore. Menyore. Yang siang. Iya, itu pas waktu mau belok itu saya ngeliat di situ jelas banget orang duduk pakai jubah putih. Ngeliat orang, Kayak cewek gitu iya perawakannya. kayak cewek juga sih, kayak cewek. Cuma tuh gimana ya, mukanya tuh nggak kelihatan. Pas waktu, iya mukanya tuh nggak kelihatan. Gelap gitu maksudnya karena Iya, gelap atau memang kayak rata gitu aja. enggak sih, karena ketutup sama apa ya? Rambutnya gitu ya. Iya, ketutup sama rambutnya gitu. Terus habis itu pas waktu saya lihat lagi,
kok orangnya ini ngilang kemana gitu, perasaan di situ tuh ada gitu. Waktu saya lihat ke atas kan, lihat ke atas, di atasnya tower itu kan di situ ada tower besar loh ya, tower internet yang besar. Di situ kayak ada ada orang kayak lagi manjat gitu, lagi manjat sih. Enggak sih. Kayak masa benerin tower malam-malam. Iya. Kayak Itu ada mau maling kabel ya? itu ada orang kayak manjat kan. Terus habis itu saya lihat ke atas, kok masa ada orang mau benerin kabel malam-malam gitu, apa enggak? Berarti kepikiran juga. Iya. Terus habis itu sudah nih saya pulang atau sudah sampai rumah, kepikiran lagi. Saya lihat di kan belakang rumah saya kan itu toh kebun semua gitu loh, pohon karet gitu. Habis itu gelap toh. Di situ saya ngeliat lagi, sumpah ini merinding sih. Saya langsung masuk ke dalam itu. saya langsung masuk ke dalam. Terus habis itu saya cepat-cepat masuk ke dalam toh. Saya langsung basuh muka, basuh kaki. Habis itu saya langsung masuk ke dalam. Nah, di kamar kan, kamar saya kan di depan kan. Depan posisinya itu jendelanya nggak saya tutup. Jendela nggak ditutup. Itu selambu ya bahasanya? Sakti ini emang keren ya. Malam-malam, tengah malam, kamar jendelanya nggak ditutup. Enggak, saya enggak saya tutup. Atau jangan-jangan sering loncat situ? Enggak lah. Ya kan jendela nggak saya tutup kan. Itu kan nggak, maksudnya nggak kebuka banget lah. Ditutup cuma tuh nggak sampai kebuka banget gitu loh. Nah itu jendela tuh agak kebuka sedikit ya. Kelambunya itu ya kelihatan gitu loh. Nah saya tidur tuh hadap ke ke arah jendela, Saya di situ waktu saya nengok di jendela situ ada yang ngintip. Terus habis itu saya buka itu nggak ada orang sama sekali. Dan saya tidur kembali tidur lagi lah. Kok perasaan tadi tak lihat nggak ada siapa-siapa ya. Tapi nggak ngerasa jelas banget. Iya, ngerasa gitu iya. Ya. Dan itu Ngaku kalian? Ngaku? Bukan ya? Kalian kan sejenis makhluk astral juga kan? Mungkin ini jadi. Iya. Ya Allah. Nah, habis itu saya tidur lagi kan. Saya ngeliat lagi di jendela. Dan benar-benar ada yang ngintip. Terus habis itu? Habis itu tuh yang ngintip tuh kayak kalau nggak salah tuh mukanya tuh ya hancur, matanya tuh hilang. Terus habis itu mukanya ketutup sama rambut. Tapi yang sebagian itu kelihatan. Tapi mukanya dia tuh hancur. Nongol kayak gini. Ngelihat. Terus habis itu saya ya sudah langsung tutupan sama selimut. Bisa tidur? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Pilih mana, San? Pilih kamu nggak bisa tidur karena mikirin pocong ngesot tadi, atau kayak Septi nggak bisa tidur kan ditungguin di depan jendela. Mending ini Septi sih nggak bisa tidurnya sih menurut saya gitu. Mending safety karena jelas banget ya. Iya itu, dan ya deket banget sama jendela itu kebuka, jendelanya itu kebuka. Tapi pas sadar lagi, pas saya lihat itu nggak ada, bener-bener nggak ada. Berarti abis itu udah nggak ada lagi. Enggak, masih masih kayak ngeliatin pas saya buka selimut kan, masih diliatin. Terus habis itu saya keluar lah, saya bilang, Bu, itu loh di jendela ada yang ngeliatin tapi mukanya hancur gitu.
Ibu saya tuh apa ya, kayak nggak Nggak- peduli nggak- sama hal-hal yang nggak kayak peduli gitu. gitu ya, Ah, gitu. nggak peduli sama hal-hal yang kayak gitu. Kayak Mama Ihsan juga berarti mungkin ya. Nggak peduli sama hal-hal kayak gitu. Terus mama saya bilang, sudah nanti tidur sana loh, sudah malam juga kok. Dan di situ saya kembali ke kamar, sudah nggak. Oke. Keren sih ya, pengalamannya keren. Tadi Septi ini banyak dari mentewe, ketemu apa tadi? Kayak anggap aja kuntilanak terbang, Iya. berhenti ketemu ya sejenis kayak gendruwo lah mungkin tuh ya, sejenis gendruwo besar. Habis itu karena Septi juga orang silat, pulang latihan pasti malam-malam, ketemu lagi di kuburan. Setelah dari kuburan pulang-pulang masih ada yang nungguin. Wah ini Banyak fans nih. banyak fansnya Septi. Oke, kalau Sadendra tadi pocong esot, si Ihsan Kuyang, Septi tadi banyak ya. Sekarang giliran Putri. Ya, kita akan mendengarkan sharing dari Putri. Jujur ya Pak, saya nggak ada. Nggak pernah ngalamin. Gak pernah ngalamin? Jujur Pak, Aduh, deketin suaranya Putri. jujur Pak nggak pernah. Gak pernah. Sama sekali. Sama sekali. Jadi, tapi kalau gini, kayak ngerasain sesuatu yang membuat kamu ngerasa takut atau merinding itu pernah gak? Kenapa ada orang meninggal aja? Oh, pas ada orang meninggal. Deketin lagi suaranya Putri, deketin lagi. Ini fans kamu tuh pengen dengar suara kamu, jadi jangan jauh-jauh. Ya. Tampilkan dulu tangan ke kamera. Kameranya mana operator? Ini. Oh ini, oke. Halo. Oke guys, jadi si Putri ternyata tidak ada, belum ya, mungkin belum ketemu ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan nanti ketemu ya. Ketemu hal-hal yang berbau horor ya. Gimana Putri? Mau kita doakan? Ini kami sepakat nih doa dari. Oh enggak. Tapi ini ya, kalau misalnya pengalaman merinding pasti ada. Kayak misalnya apa? Kayak tadi kata Putri kalau misalnya bisa ada orang meninggal gitu. Terus kalau misalnya ini kayak misalnya di jalan sendiri atau apa pernah? Enggak. Nggak pernah juga. Pasti pasti sama orang gitu ya pasti ya. Iya. Sama yang ada yang ngantar gitu. Oke lah kalau memang, tapi Putri ada tanggapan nggak untuk teman-teman kamu di sini? Dari pengalaman mereka gitu, maksudnya tanggapan apa gitu? Apa? Nanggepin kayak apa? Tadi nanggepin spesies yang ditemukan oleh Sadendra, si Spesies. Tiwo, Saya Ihsan. jujur Pak, kalau nemuin spesies itu banyak juga Pak. Spesies gimana? Ya kayak makhluk-makhluk kayak gitu. Oh malu-malu gitu. Ada yang anak kecil, ada yang badannya besar. Tapi ini ya maksudnya yang paling berkesan tadi gitu ya. Iya Pak. Jadi Sadendra ini cukup banyak. Kalau misalnya si Ihsan tadi yang paling berkesan Kuyang ya. Tapi kalau Kuyang nih nggak usah terlalu banyak dijelasin sih. Saya pun kemarin waktu saya kuliah di Bali itu teman-teman saya di Bali juga banyak nanyain gitu. Di Kalimantan nih Kuyang nih mana beneran ya gitu ya. Ya, berarti sudah terkenal gitu ya. Keren sih. Jempol untuk Kuyang Kalimantan. Ya, kalian sudah naik daun loh di negeri-negeri tetangga. Mungkin apa ya? Ini cerita-cerita horor dari tim kelompok 5 ya. Kita temanya ternyata hari ini horor ya, tapi enggak horor-horor banget sih. Kalau misalnya ngalamin mereka pasti horor, cuman kita kemas ke arah-arah bercanda juga lah biar enggak terlalu tegang ini. Soalnya saya takut nanti merinding enggak bisa tidur juga nanti malam gitu. Iya Pak. Tapi mungkin dari Septi, Putri, Ihsan dan Sadendra ada ini enggak? Apa ya? Ada sedikit tips dari kalian kah atau apa gitu terkait tentang horor-horor yang gimana? Entah tips apa, apakah cara pas kalian sudah ketemu gitu, cara kalian menenangkan diri kalian, mental kalian gitu. Mungkin ya untuk orang-orang yang maksudnya orang-orang yang belum pernah ngalamin cerita horor, mungkin lebih baik jangan ngalamin dah. Itu bisa berakibat kayak meriang, itu sakit, mending jangan. Jadi sempat sakit kemarin. Habis itu saya sempat sakit nggak sekolah 5 hari. Itu cuma gara-gara ngeliat kuyang doang itu. Sempat sakit, meriang, mending jangan dah. Merindukan kasih sayang. Aduh. Saya kira rindu sama kuyangnya. Kalau pengen ketemu lagi. Jadi kalau dari Ihsan mending jangan ya. Mending jangan. Untuk tips banyakin doa lah, banyakin doa aja gitu biar nggak ketemu gitu. Kalau ketemu Padahal nggak kita tadi apa-apa. udah mau doain Putri padahal tadi. Kalau Putri nggak apa-apa. Ketemu aja. Oke, kalau dari Ihsan tadi mudah-mudahan jangan ya bagi kalian yang belum ada pengalaman gitu. Betul. Terus perbanyakin Perbanyakin doa. doa Doa dengan banyak. keyakinan kalian Iya. gitu ya. Percaya aja gitu.
percaya tapi dia lihat percaya juga. Iya gimana itu? Habis dari itu ya jangan percaya lagi. Oke, dari Sadiendra. Kalau pesan dari aku, kalau pulang main jangan Deketin mikrofon. jangan sampai larut malam, apalagi kalau sendiri. Dan jarak rumah mainnya tuh jauh. Wah itu jangan mas. Mending bawa teman. Dulu aku juga pernah lihat kayak gituan sampai sakit. Berapa hari ya? 4 hari lah. Gara-gara apa coba? Gara-gara ngencingin mbak. Oh iya. Kencingin makhluk kayak gitu. Kencing sembarangan agak banyak Iya. seperti itu. Sampai didatengin ustadz orang pintar. Saya dulu ini pak kecilannya bisa dibilang indigo. Iya. Ups, ya sebut merek ini. Iya, bisa dibilang indigo, Mbak. Jadi banyak ketemu kayak gitu, sering sakit juga. Ya, gitu. Lemah bulu bisa dibilang lemah Kalau bulu. orang-orang Banjar kan lemah bulu ya lemah nyebutnya ya. bulu, ya. Main kesini sakit, nyolong buah sakit. Itu disumpahi yang punya sih sebenarnya. Kayaknya iya. Tapi gak tahu juga yang punya siapa. Bisa penunggu makhluk halusnya. Ya kalau tips dari Sadiendra tadi usahakan kalau pulang jangan sendirian ya. Karena ya di sisi lain mungkin takutnya ketemu hal yang horor tapi di sisi lain juga untuk keamanan kalian. Ya namanya tengah malam. Kalau kayak Septi sih nggak masalah ya. Kita udah tahu Septi ini kan pendekar ya. Jadi kalau misalnya sendiri mau dibogem ataupun apa nggak masalah. Tapi bagi orang yang tidak punya pengalaman apapun itu perlu hati-hati. Entah dari horor kah ataupun apa. Terus bagi cowok-cowok nih, ya saya juga terpancing dari kata-kata Sadiendra tadi, jangan kencing sembarangan. Ya ini kebiasaan kalian nih, kebiasaan kalian para cowok-cowok sudah kebelet gitu. Ingat kalau kencing permisi dulu. Oke, permisi. Ya, permisi. Emang di Kalimantan nih horornya nggak ketulungan. Ya itu jangan kencing sembarangan apalagi di tempat-tempat yang dirasa cukup angker gitu ya. Ya mungkin kan pengalaman Sadiendra sendiri, tapi perlu kalian tahu Sadiendra sudah disunat 3 kali ya karena kencing sembarangan. Iya Sadiendra. Oh iya. Enggak. Hilang Pak. Enggak bercanda aja. Tapi jangan ya. Di sisi lain etika juga, di sisi lain juga ini sih kayak kita juga percaya mungkin di suatu tempat ada yang menunggui atau apa gitu kan. Lebih baik izin gitu. Kayak Septi tadi walaupun cuma berhenti aja, saya juga nggak tahu dia kencing atau enggak di situ. Ya enggak lah. Cuma berhenti, tapi ya tetap izin lah, permisi gitu. Ya kalau bisa Ihsan tadi doa, si Sadiendra pergi sendiri dipikirkan lebih matang lagi. Ya. Kalau dari Putri dan Septi? Kalau dari kami intinya jangan keluar malam-malam. Nih deketin lagi. Intinya Jangan keluar malam-malam. luar subuh. Subuh juga boleh. Maghrib aja. Jangan keluar malam ya intinya ya. Gitu. Kenapa Putri? Karena horor Pak. Karena horor. Gitu. Hawanya juga sih atmosfernya gitu loh beda dengan kalau misalnya siang kan masih ada aktivitas tapi Tapi misalnya kalau malam saya di rumah malah panas. Bang orang apa? Enggak, emang hawa di rumah tuh panas gitu. Berarti perlu Gerak. perlu disolatin. Enggak lah. Ya oke dari Putri tetap sama sih karena yang pesan dari seorang perempuan itu jangan keluar malam sendirian. Iya. Gitu. Kalau dari Septi? Kalau dari aku apa ya? Jangan banyak kalaunya lagi berkendara tuh jangan banyak pikiran gitu. Jadi ya bisa memikirkan nanti kan bisa mikirnya hal-hal yang negatif gitu jadinya kan ketemu kayak makhluk-makhluk kayak gitu toh. Jadi ya harus pikirannya jangan sampai kosong lah kalau bisa gitu. Oke, saya setuju sih itu. Kenapa jangan kosong? Balik lagi dari kata-kata Ihsan, ya kita kan juga pasti punya keyakinan kita masing-masing, punya keyakinan kita masing-masing. Walaupun kita banyak pikiran, kadang-kadang seperti itu. Kita sudah banyak pikiran, sudah ketemu kayak gitu kalut, gelisah, wah makin ngebut kenceng. Ternyata ya Ketemu. harapannya kita kan nggak kesana, tapi akhirnya bisa jadi jatuh ataupun apa karena ketemu hal seperti itu yang kita takutkan. Tapi kalau misalnya tadi kita yakin dengan punya kita masing-masing keyakinan kita masing-masing doa gitu, setidaknya kita ada kepercayaan untuk melindungi diri kita lah. Gitu ya. Jadi itu sih ya kita ambil sisi positifnya, ambil sisi asiknya dari pengalaman ini ya, entah ada orang yang memang mengalami langsung, ada juga yang belum ya, kita ambil cerita ini ya, cerita positifnya aja gitu yang kalian belum pernah ketemu. Jangan sampai Ada pesan kita doakan. kalau kalian belum pernah ketemu jangan sampai ketemu karena
Ya bisa jadi itu. Intinya kok Ya keluar kalau itu bisa harus jangan berdua. ya kayak gitu tadi. malam. Tapi biasanya kalau orang-orang lagi misalnya amit ya lagi bucin gini, keluar malam tuh gimana? Itu beda lagi. Itu beda gitu. Itu Wah, itu atmosfernya beda tuh San. Kalau bucin malam-malam. Saya juga waduh. bucin ini. Aduh. Ini sering Ya, tapi keluar. bucinnya kemana dulu? Ya, Sepi-sepian dong. ya enggak Ah, lah. itu horornya nggak jadi horor juga kalau kayak gitu. Ups. Oke, ya ini pesan dari mereka bagi yang bucin, terbucin-bucin ya. Ya sudah terbucin-bucin. Kalau keluar jangan terlalu larut malam. Jangan Ya. Nisan nih. Takutnya nanti yang berdua jadi bertiga. Nah, betul. yang di tengah-tengahnya tadi katanya apa? Pasti Setan. ada setan gitu. Ya entah setannya apakah gitu. Ya. Nisan. Jangan Nisan. Bisa nongol di mana-mana. Ya Allah, kata Isun. Oke, gimana dari kalian? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Cukup sih. Cukup ya? Mungkin Oke. Oke, ini pengalaman horor. Jadi terima kasih yang mungkin saat ini sedang menonton atau sedang mendengarkan. Terima kasih sudah mau menyimak ya. Apalagi sampai akhir ini kalian luar biasa. Luar biasa Ya, banget. mau mendengarkan ya inilah berbagai obrolan random kami gitu, kisah-kisah ya. Jangan sampai terkencing-kencing ya. Tapi tadi memang merinding sih. Merinding, ya, iya, merinding lumayan gitu. merinding. Apalagi Oke. yang ngalamin, Pak. Ya, Ya. yang ngalamin tuh Kalau bisa Sampai sakit. yang nonton ini jangan sendirian ya. Harus rame-rame. Kalau sendirian kasihan sih. Fix. Kasihan. Kalian apa? Jomblo. Jomblo. Solo ya. dong. Oke, memang suka ngerosting nih anak-anak kelompok 5 ini. Oke, terima kasih. Ini adalah serial dari kelas Sosum 2, 11 Sosum 2 ya. Nanti akan ada serial-serial lain dari kelompok lain. Entah pasti temanya nanti akan beda-beda, tapi untuk tema horor mereka yang ngambil adalah kelompok 5 dan keren sih menurut saya. Oke. Cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau misalnya tadi dari kami semua mungkin ada kata-kata yang membuat kalian bisa jadi jatuh cinta sama kami gitu. Sampai akhirnya menimbulkan salah pahaman, sakit hati dan sebagainya. Itu tidak bermaksud. Kita hanya cerita dan intinya maafkan dari tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Kami Oke? hanya menghibur aja biasa. Hanya untuk hiburan. Iya, untuk betul. hiburan dan sharing. Kan sharing awalnya tadi. Buat cerita-cerita sharing gitu ya. Iya. Iya. Oke, cukup sampai di sini. Di belakang sini sebenarnya di belakang kamera ada operator kita ya. Namanya ada Rido dan Galuh ya. Mungkin ini bisa saya kasih kameranya ya. Sorry. Enggak apa-apa ya. Sorry ya. Oke, operator pantau kameranya di situ. Iya. Nah, di sini lambaikan tangan ke kamera. Operator, ini ada Rido, di sini ada Galuh. Dan inilah yang tadi memberikan soundtrack Yang bikin serem dan mereka yang bertugas di sini. Oke, terima kasih ya. Sudah closing juga. Kelihatan semuanya. Oke, kelihatan semuanya ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See you later. Kita dadah. Bye bye.